warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fajar. Selamat siang Pak Mitra. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik dan sehat Pak. Pak, boleh tidak saya meminta waktunya? Saya mau bercerita nih tentang apa yang saya alami tadi ketika melaksanakan supervisi oleh Pak pengawas Pak. Baik Bu, apa yang Ibu ceritakan tentang kejadian hari ini? Begini Pak, saya kan baru mendapatkan teguran nih dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi pada saat saya mengajar. Nah, pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan nih Pak, ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya Pak. Nah, ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada sumber-sumber belajar lainnya, mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, pengawas tersebut tampak tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu, Pak, kepada kepala sekolah. Oh begitu Bu. Kira-kira Bu, hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks Bu? Eh, saya itu sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai, Pak. Baik. Apa kelebihan yang Ibu rasakan ketika tidak mengajar tidak menggunakan buku teks Bu? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Baik. Kalau saya boleh tahu Bu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa ya? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, kemudian video pembelajaran di YouTube. Ada juga saya melihat artikel ilmiah di internet, Pak. Baik. Baik, menurut Ibu, apakah menggunakan teks dapat menghambat eksplorasi murid, Bu? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid, Pak. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengekspor materi pembelajaran. Ya, saya setuju nih dengan Ibu nih. Semua bisa Hmm, menjadi sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. hmm, Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? ya. Yang pertama saya akan menghadap kepala sekolah dulu nih Pak, untuk menyampaikan permohonan maaf saya, karena Ya, saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Eee, Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas, supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. baik. Apa yang Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas nantinya? Saya akan mengatakan bahwa saya tidak akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya saya menggunakan buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid saya itu dapat mengeksplorasi materi yang mereka dapat, Pak. Wah, bagus sekali rencana Ibu ya. Mudah-mudahan berhasil. Nah, kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana ini, Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran, menggunakan banyak sumber, Pak, untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan kurikulum Merdeka ini, Merdeka Belajar ini, dan saya akan membuat murid-murid saya ini senang, dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan, dan Hmm. saya serahkan pemilihan sumber belajar ini kepada murid-murid saya nantinya. Wah, bagus sekali Ibu ya. Saya sangat mendukung nih. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya. Iya, terima kasih Pak atas waktunya untuk saya sharing-sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Oke, terima kasih juga Pak atas waktunya. Luar biasa Pak, mudah-mudahan dengan percakapan ini kita semakin senang dan sukses selalu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya? Waalaikumsalam Ibu.
Siang juga, Bu. Kabarnya baik. Nah, ini katanya Bapak mau ngobrol nih, mau menyampaikan sesuatu. Silahkan, Bapak ingin menyampaikan tentang apa? Oh iya, terima kasih, Bu. Begini, Bu Fajar. Sebenarnya setelah belajar dari beberapa materi, terutama yang kemarin, yang baru saya pelajari, yaitu Ya. pembelajaran berdiferensiasi. Saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Mhm. Saya mencoba di kelas 5 melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Tapi Ya. hasil pemahaman siswa masih kurang, Bu. Selain itu, saya juga merasa seperti sedang berjuang sendiri. Karena Mhm. guru-guru yang lain, saya belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi, Bu. Ini sangat menarik ya, Pak. Kita memiliki waktu 15 atau 20 menit nih, Pak, untuk mendiskusikannya. Nah, apa yang ingin Bapak capai dari diskusi kita kali ini, Pak? Baik, saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana cara supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa, Bu, terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan Mmm, berdiferensiasi, Bu, atau iya. yang berpihak kepada siswa. Kemudian saya juga ingin agar berpartisipasi siswa meningkat dan rekan-rekan saya mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Bu. Oh, ya. Oh, begitu ya. Hebat sekali ya, sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dengan berbagai variasi yang berbeda. Apa Ibu merasa hasil pemahaman siswa belum optimal ya? Nah, kemudian, Bapak apa yang menjadi permasalahan Bapak dalam pembelajaran, itu sebelumnya, Pak? Baik, Bu. Jadi mungkin ada 3 hal, Bu, yang terkait pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, Bu. Dan Mhm. bagaimana juga cara agar rekan-rekan sejawat saya mau berkolaborasi, Bu, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Wah menarik ya, obrolan kita kali ini, Pak. Baik, Jadi, Bapak memiliki 3 hal yang menarik menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran, diferensiasi ini. Nah, terkait pemahaman materi, kemudian partisipasi siswa dan kolaborasi dengan rekan sejawat ya. Nah, kalau boleh tahu, Pak, apa yang ingin dicapai, oleh Bapak di pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak? baik, Bu. Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sesudah saya melakukan pengamatan, kuesioner, dan wawancara, terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa, Bu. Mhm. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara berkesinambungan, Bu. Oke, alhamdulillah Pak ya. Saya salut nih, dan mengapresiasi sekali apa yang sudah Bapak lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu, langkah atau strategi apa yang dilakukan, supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasi ini semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan, Pak? Baik, Bu. Saya sudah Mhm. mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka, Bu. Kemudian Iya. saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap suatu materi, Bu. Selain Mhm. itu, saya juga mendiskusikan hal-hal itu di KKG Gugus 2 Sukakarya, Bu. Iya, wah mantap sekali nih langkah yang sudah Bapak lakukan ya. Alhamdulillah ya Pak, kalau tidak keberatan, apakah Bapak pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu, dukungan seperti apa yang sudah Bapak dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak? Baik, Bu. Alhamdulillahnya saya sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah dan beberapa teman sejawat, Bu. Dan Iya. kemudian teman sejawat saya juga mendukung, Bu. Tapi ada juga yang beberapa yang masih ingin menggunakan metode yang lama, Bu. Iya, bagus sekali, Pak, ya. Bapak sudah melangkah mendekati sempurna. Terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi, Bapak dengan rekan-rekan, guru yang lain, supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik, Pak? Baik, Bu.
kami akan sedikit kendala, Bu, Mhm. jika kolaborasi ini mencoba mengajak rekan-rekan, Bu, dari kelas 1 mungkin sampai kelas 5 menggunakan pembelajaran diferensiasi. Nah, dan kami juga berharap ada kesinambungan, Bu, juga dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk menggunakan pembelajaran diferensiasi, Mhm. dan anak-anak pun akan lebih senang mengikuti pembelajaran, Bu. Iya. Nah, terkait dengan langkah, yang sudah Bapak lakukan, dalam berkolaborasi dengan rekan, sejawat pada saat mengajar di kelas 1 sampai kelas 6. Nah, apa harapan Bapak ke depannya? Atau seperti apa? Baik, Bu. Saya Mhm, berharap bisa terus berkolaborasi, Bu, dengan teman-teman sejawat untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi. iya. Semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik semakin meningkat sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang, Bu. Iya. Wah, menarik sekali nih, Kak, ya, analisis Bapak yang sudah Bapak buat, terkait guru-guru di sekolah Bapak. Nah, apakah ada hal yang akan, Bapak lakukan dalam waktu dekat ini untuk memperkuat kolaborasi Bapak dengan rekan satu mapel? Baik, Bu. Rencananya setelah pekan asesmen akhir ini ada waktu seminggu sambil remedial dan mengolah nilai, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Iya, alhamdulillah, Pak, ya. Saya sangat bahagia karena Bapak sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Bapak hadapi. Saya ingin bertanya nih, Pak, terkait siapa saja yang bertanggung jawab serta, terlibat dalam acara diskusi yang akan, Bapak laksanakan nantinya? Baik, Bu. Mungkin saya sebagai Mhm, penanggung jawabnya, Bu, karena saya membuat kegiatan. iya, Kemudian saya mengajak guru kelas 1, guru kelas 2 sampai guru kelas 6, mmm. dan guru mapel lainnya, Bu, juga boleh bergabung untuk mengikuti kegiatan ini, Bu. Iya, ya, baik sekali ya. Nah, bagaimana cara Bapak memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan, segala hasil diskusi yang Bapak, lakukan itu terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas, Pak? Baik, Bu. Saya akan mulai menghubungi guru-guru rekan saya tersebut sekarang, kemudian saya akan mencari ruang yang nyaman, kemudian Mhm, memastikan ada waktu yang benar-benar senggang, dan mencari ruangan yang baik untuk berdiskusikan tentang pembelajaran diferensiasi ini, Bu. iya, mungkin, bagaimana, cara Bapak memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dalam hasil, diskusi yang Bapak lakukan terkait pembelajaran berdiskursisi ini. Nah, ini akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas ya, Pak, ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, alhamdulillah kebetulan, waktu kita sudah habis nih, Pak. Saya sangat senang karena Bapak, bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Terima kasih ya, Pak. Saya tunggu kembali diskusinya. Baik, Bu. Terima kasih juga, Bu, atas waktunya yang luar biasa ini. Mudah-mudahan dengan percakapan kita ini semakin tenang dan sukses ya selalu ya, Bu. Iya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.